Kunjungan kerja Kunker anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara hadir di Kelurahan Sei, Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Kedatangan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 6 Edi Susanto Ritonga ST dalam rangka kegiatan reses kedua tahun sidang kedua tahun 2025 hingga 2026. Acara digelar di lapangan futsal bol Jalan Ismail Banda lingkungan 3 Kelurahan Sei, Berombang, Kecamatan Panai Hilir hari Minggu, tanggal 8 Februari 2026, sejak pukul 14 WIB siang hingga selesai. Serta dihadiri oleh Camat Panai Hilir yang diwakili oleh Erwin Pardede didampingi oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Edi Susanto Ritonga ST, bersama rombongan dari Kota Medan dan dihadiri oleh Kepala Kelurahan Hapipudin C, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan 8 kepala lingkungan sekelurahan Sei Berombang. Juga tanpa hadir Kapuskesmas Leli Sudarmana Sution SKMMM dari Dinas Kesehatan, juga hadir TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, serta anggota Kapolsek Panai Hilir. Juga hadir beberapa kepala desa serta warga dan para undangan yang hadir. Adapun asumsi yang dibahas yaitu mengenai program pembangunan yang belum dapat selesai, seperti infrastruktur jalan, agar dapat diselesaikan dalam tahun ini juga. Agar kendaraan beroda 2 dan kendaraan beroda 4 bisa lancar dalam perjalanannya, serta siswa-siswi yang menimba ilmu pun tidak lagi kotor pakaiannya walaupun musim hujan tiba. Nampaknya kali ini jauh beda cara layanan Edi Susanto Ritonga anggota DPRD provinsi tersebut terhadap masyarakat, yang mengajukan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk masyarakat dalam sesi tanya-jawab. Tampak masyarakat sangat merasa puas dengan tanggapan oleh anggota DPRD tersebut kali ini, cukup ramah dan santun tata kramanya dalam menanggapi semuanya. Syarifuddin Marpaung, Kepala Biro Palapa TV Labuhan Batu mengabarkan. Berombang ke depan. Untuk itu, mari sama mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana di kehidupan kita hari ini, dan salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di langkah kehidupan kita sampai yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat, dan di yaumil akhir terkhusus kita berharap ada di barisan Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berhadir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Ini sudah kata Pardede tadi, Pak Pardede, sudah kali kelima saya datang sini. Saya tidak pernah menghitung karena saya anggap antara dari Kota Medan sampai Kota Rantau Prapat sampai ke, saya udah katakan mungkin ke depannya ini bahwasanya apa, Sei Berombang ini adalah kota. Sampai datang ke kota Sei Berombang ini bukanlah hal yang sulit, bukanlah hal yang menjadi beban bagi diri pribadi saya. Fokuskan untuk ke wilayah kita di kota Sei Berombang ini, ya. Jadi kedepannya Bapak Ibu, saya berharap sama kita, tolong bantu aku, tolong bantu pemerintah untuk kita jadikan yang pertama, lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih. Supaya apa? Dan ada program lagi, mudah-mudahan nanti salah satu kepala dinas di sini adalah orang pintar yang punya kemampuan untuk mengembangkan namanya wilayah kita ini menjadi wilayah kampung nelayan. Apakah di wilayah kita ini ataukah di yang bersebelahan, tapi yang pastinya pemikiran saya berharap dan ingin kota Sei Berombang ini kota tua yang dilihat. Bulan Sya'ban kita mau jumpa dengan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Sei Berombang adalah kota tua yang punya sejarah. Bagaimana kedepannya agar wilayah pesisir ini barometernya adalah kota Sei Berombang ini, sehingga saya sungguh-sungguh dan terus akan membawa aspirasi dan merealisasikan aspirasi masyarakat kita, terkhusus di bidang infrastruktur. Kemudian berharap ke depan ini, ya mungkin aku sedang berpikir bagaimana caranya tentang kesehatan kita juga lebih jauh ditingkatkan. Mungkin nanti apa, puskesmas kita sudah tidak bisa dikembangkan lagi, tapi bisa direvitalisasi, artinya dibangun kembali dengan lebih baik. Contoh, ada beberapa wilayah di wilayah kita sini seperti apa, negeri lama sudah dibangun. Kemudian ada beberapa tempat, saya sedang berpikir lagi cari bagaimana tata caranya supaya anggaran dari pusat itu datang ke kita dan terkhusus untuk kesehatan, untuk direvitalisasi.
puskesmas kita ini menjadi sangat layak nantinya. Ini kemudian kalau hal-hal yang lain Bapak Ibu, mudah-mudahan hasil reses waktu tahun yang lalu di mana, lingkungan berapa itu? Di lingkungan 7, insya Allah tahun ini terrealisasi, dan mudah-mudahan ini atensi, ini jalan apa namanya? Jalan Ismail Bande ini bisa ketemu nanti sampai ke jalan apa, Simpang Ujung Batu. Bapak Ibu, ini menjadi jalan yang layak dan jalan semenisasi seperti ini insya Allah dalam tahun ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa lagi tapi aku lupa. Kalau yang sudah dikerjakan tahun yang lalu ada berapa ya? Itu jalan apa ya, jembatan ini apa ini, buk itu ya, buk. Kemudian anak sekolah kita tingkat SMA, alhamdulillah sekarang sudah tidak berlumpur-lumpur lagi masuk ke dalam sekolah. Kemudian ada beberapa sungai botol sepantai penjalan. Kalau musim hujan itu sangat sulit kali jalannya dilalui, lubang, licin, karena mata pencarian Pak dari jalan. Kalau jalan itu bagus, masyarakat hidup lancar, tentram, mencari uang pun gampang. Jadi permintaan saya Pak, semoga ada terbuka pintu hati para aparat negara atau lurah atau kepala desa mau melihat jalan itu, karena jalan itu sungguh luar biasa Pak. Kalau mau menjalani itu mau nangis rasanya. Kadang saya, kayak mana orang ini jalani, jalannya lubang, licin, sangat mengerikan Pak. Mungkin sekarang jalannya masih bagus karena lagi musim kemarau. Tiba nanti saat musim penghujan, aduh ampun lah Pak. Tolonglah Pak sedikit perhatiannya buat masyarakat Sebotol dan pedalaman sekitarnya. Dan satu Pak, permintaan saya orang Duri kan. Di kota Duri saya ada taman untuk berolahraga anak-anak. Kalau bisa di Berombang ini diadakan taman untuk olahraga. Jadi Berombang ini semakin maju dan muda. Jangan kota tua dong, kota maju, kota muda dong. Itu permintaan saya Pak. Taman kanak-kanak dan untuk berolahraga. Terima kasih. Reses tahap kedua ya Bang ya, tahun 2025 dan 2026. Pertama, kami apresiasi bahwa ada anggota DPRD Sumatera Utara dari Dapil 6 yang kami amati sering berkunjung ke daerah Kecamatan Panai Hilir, khususnya Kelurahan Sebrombang, ini termasuk Bang Edi. Ya, artinya sungguhnya ada perhatian khusus ya, perhatian khusus bagi Abang untuk Kecamatan Panai Hilir, terkhusus Kelurahan Sebrombang. Yang kedua, Kabupaten Labuhan Batu, daerah pemilihan Abang ini kan ada 22 kecamatan, 3 kabupaten, terdiri khususnya Labuhan Batu ada 70 kelurahan dan desa. Yang kedua, bahwa di tahun 2004 sampai ke atas itu dulu ada namanya bantuan daerah bawahan Bang dari provinsi, yang itu bisa dialokasikan ke tingkat kecamatan di daerah pemilihan, khususnya pemilihan kita masing-masing. Jadi urusan Pak Lurah, tapi kami perlu tegaskan bahwa jalan lingkar kelurahan mulai ujung Batu sampai ke Simpang Wonosari itu kurang lebih 1,3 atau 1 kilometer 300 meter ya, 1,3 kilo, dan ditambah 100 meter yang lewat ini menuju SMA. Jadi kalau kalkulasinya itu 1.400 meter Bang. Jadi mohon maaf Pak Lurah, ini kadang-kadang kami koordinasi juga sama Pak Lurah. Abang lah yang menyampaikan ini, saya segan saya katanya. Makanya saya pun Bang hari ini saya upayakan ngomong
Untuk itu supaya jalan lingkar kita ini dari ujung Batu, kalau ditempuh roda 4 sekarang sudah sempit menuju masuk ke kota Brombang, maka alangkah baiknya bahwa ini diprioritaskan menurut kami. Desa Pasar Tiga ada dapat, Wonosari dapat, kemudian kita di sini Sebrombang ini dapat, namanya BKPSU, dan itu termasuk kita ucapkan terima kasih banyak atensi dari ketika aku minta itu, kemudian berbicara langsung dengan Bapelitbang Provinsi Pak Diki, dan alhamdulillah atensi dari Pak Bobi, Pak Gubernur kita memahami kondisi kita ternyata di wilayah pantai ini. Jadi ketemu dengan Ibu Bupati dengan proposal yang saya ajukan, terus alhamdulillah kita punya ada 14,8 miliar untuk membangun wilayah kita di sini, ya. Itu nggak nunggu tahun depan bang, tahun ini bang, ya. Jadi mudah-mudahan orang keluar nanti kita punya jalan alternatif, ada jalan lingkar ini, kemudian ada jalan yang lama juga, ya. Kemudian juga saya sedang berpikir tadi lihat-lihat supaya bersih air apa semua segala macam di sekolahan kita. Mungkin kalau masih ada sisa anggaran lagi nantinya Jalan Pahlawan, memotong jalan apa itu namanya? Ahmad Yani itu Pahlawan itu, supaya dari Pahlawan ini airnya bisa ke Abdul Wahab itu, ya. Jadi supaya ketemu, jadi tetap saya bilang tolong bantulah supaya lingkungan kita tetap menjadi lingkungan yang bersih, ya. Itu terrealisasi Bang Farijal tahun ini bang, ya. Kemudian Ibu Ernawati Guru Manurung, ini yang ibu cerita masuk desa Sebaru ini bu. Desanya desa Sebaru, dusunnya dusun Sebotol, buat tuh Sidorito daerah ini, ya. Aku baru dari situ tadi sudah aku sampaikan sama Pak Kepala Desa, jembatan itu yang putus di sana, insya Allah tahun ini dibangun. Kalau jembatan yang ke Sanggul dapat anggaran dari TNI, dibangun jembatan Bele, jadi nggak susah-susah lagi dari kita ini ke anak-anak kita sekolah, kalau mau ke pesantren kemana nggak susah lagi untuk melalui jembatan itu. Kemudian ada juga jalan lingkar, jalan alternatif nanti dari dusun apa itu di luar jalan lintas ini masuk. Jadi ada beberapa jalan nanti, jalan alternatif yang bagus, yang layak untuk kita lalui di lingkungan dan desa-desa yang bersebelahan dengan kita yang ada di Sebrombang ini. Jadi kakak, saya sudah menyampaikan aspirasi ini, terkhusus desa Sebaru itu dimulai dari jalan Jalan Ismail Banda ini lurus terus sampai ke ujung. Cuman aku lupa berapa anggaran yang kumintakan itu. Baik, Kakanda Malaysia, Guru Nasution. Begini kak, tidaklah mana kakak itu tadi ya? Ya, enggaklah semua memang aku teringat ketika kakak bilang tadi, dan itu dengan PLN juga sudah saya sampaikan, tapi saya upayakan nanti Pak Lurah sebelum itu saya besok pulang, tolong bikinkan surat diteken supaya nanti saya turun di Ajamu, saya jumpai coba manajer, tapi saya cari-cari nomornya apakah masih ada atau enggak, manajer yang baru, bukan Sinenggolan itu. Nah, ada. Kalau ada besok saya bawa ke sana. Saya minta diprioritaskan itu supaya diberesin. Karena waktu saya reses tahun yang lalu di Desa Pasar Tiga, saya telepon, hari berikutnya mereka sudah beresin. Mudah-mudahan kak ya. Ini kakak ingatkan. Terima kasih supaya tidak menjadi dosa buat aku seterusnya. Makasih banyak ya kak. Itu aja kak. Oh iya. Bang Farijal. Dapat bocoran aku ikut dia bukunya itu. Insya Allah bang, tahun ini dikerjakan bang, ya. Nggak nunggu besok bang, nggak nunggu tahun depan bang, tahun ini dikerjakan bang. Kita punya anggaran di situ. Jadi
Itu dulu Bang betul ada namanya BDB, Bantuan Daerah Bawahan. Hari ini bahasanya tidak ada daerah bawahan lagi, tapi namanya BKPSU, Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara untuk wilayah-wilayah. Kemudian kita tidak hanya itu saja Bang dalam tahun ini sudah, itu Wonosari sampai apa? Ujung Wonosari? Bukan, apa namanya? Bukan. Tanjung Bangsi. Ya. Wonosari sampai Tanjung Bangsi kita dapat anggaran lebih kurang 5 miliar penimbunan kekerasan. Kita di sini kalau tidak salah sekitar 2, berapa miliar sampai 3. Kemudian dari hasil reses tahun yang lalu khusus wilayah pantai ini, wilayah kita di sini ada lebih kurang 14 miliar 800 sekian juta. Tonga SP, anggota DPRD tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara. Jadi mungkin saya langsung saja, begitu banyak tadi yang Bapak sampaikan soal-soal pembangunan, tapi mungkin saya mengingatkan Pak, ada jembatan di Jalan Kartini. Ini memang jalan alternatif Pak, jembatan di Jalan Kartini. Sudah prihatin sekali Pak, jangan sempat memakan korban. Dan selanjutnya Pak, kita punya rencana untuk menjadikan pusat perekonomian di daerah Panai Hilir ini, dan saran dari Haji Usman Lubis, kiranya mungkin pajak kita perlu diperbaiki Pak. Dan selanjutnya mungkin nanti saya ada ingin sampaikan kepada Bapak soal ini Masjid Muawana, tapi mungkin saya langsung saja nanti kepada Bapak. Jadi saya rasa untuk menghemat waktu, demikian, terima kasih Pak. Bapak AHY, Menteri Koordinator Pembangunan dan Infrastruktur, bisa ketemu dengan Bu Maya Hasmita agar itu terrealisasi. Itu termasuk prioritas utama dari daerah kita, termasuk prioritas utama dari Bu Hajah Maya untuk membangun janji dia wilayah pesisir ini. Itu dia Kak, ya. Jadi kalau masalah sudah banyak kami kami rembukan mana-mana wilayah-wilayah di mana wilayah yang harus sesegera mungkin dan secepat mungkin dilakukan pembangunan. Jadi kalau Kakak katakan misalnya di mana tadi, di Duri, Kakak tinggal di Duri, Kakak orang Duri, ber-KTP apa? Oh, dulu dari Duri, hari ini menikah dengan orang Sebrombang, berarti keren. Pemuda-pemuda atau laki-laki Sebrombang, dia bisa ambil orang dari Duri bawa datang ke Sebrombang. Ya. Nah, kalau Duri saya paham, dia punya APBD yang tinggi, ya, dia punya uang yang banyak, ya, karena di sana di daerah sana daerah minyak, ya, dan mereka punya kekhususan bagi hasil dari pusat untuk wilayah minyak. Kalau kita Labuan Batu tidak Kak, ya. Jadi kalau Kak katakan jangan menjadi kota tua itu ikonik Kak. Jakarta saja punya wilayah kota tua. Jadi kalau Sebrombang ini ditata kota tua yang kembali bangun, bukan menjadi kota muda, tapi tetap menjadi kota tua yang ikonik sebagai pusat perdagangan di wilayah pesisir ini, begitu ya. Jadi kalau untuk bangun sarana prasarana olahraga bolehlah, tapi dengan catatan, ada catatannya di sini mungkin udah banyak rayap besi. Ini yang takut kita, rayap besi Kak. Kakak pernah dengar rayap besi? Nah itu, apakah karena di sini bukan rayap besi saja, rayap sendal, rayap tabung gas, rayap jemuran. Jadi makanya saya katakan tadi, ayo kembali supaya kita aktifkan kembali Siskamling, ya. Gitu. Jadi ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Atau yang jauh dari Medan untuk mengunjungi kota Sungai Berombang, keadaannya dalam begini. Dan sebelumnya saya bicara karena saya pun nggak ada pendidikan dan sekolahan saya.
mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak yang terhormat. Di sini saya menanyakan masa berapa bulan ataupun 2024 itu masa kita menuju pemilihan apa itu ya? Untuk DPR atau lurah itu. Bapak pada masa itu ada berjanji setiap kedusunan, dusun 7 dan dusun 8 kami mohon bantuan sebanyak 2 kilo itu yang pernah dijanjikan Bapak di daerah Tungsanggul waktu itu Pak, kalau nggak saya salah kan. Jadi kalau memang betul itu diluncurkan Bapak, memang kami mengharapkan sebesar-besarnya dari masyarakat Sukajadi yang belum pernah dapat bantuan dari pemerintahan. Masa adalah pernah juga sedikit ada putra daerah. Kami dari Puskesmas meminta dokter gigi Pak. Yang kedua, yang di Jalan Pahlawan itu ada tempat mencuci pakaian. Kami atas nama masyarakat itu pancurnya kami mohon minta diaktifkan agar masyarakat tidak susah membeli air untuk mencuci Pak. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kata sungai bohong kamu lakukan apa nah? Misalnya bahasa Indonesia kita nah. Aku ika mewakili Doki Makwana. Jadi ibu-ibu orang meminta air pam. Kalau bisa dimasukkan ke dalam ke rumah, macam mana tak per bulan dibayar atau macam mana begini. Ika kadang orang mencuci pakaian sekolah, nak air apa, bakar. Jadi kalau orang masuk saya, mau tidak. Kalau kemarin lagi pakai. Atau pasang minta tolong sama bapak. Apalagi kalau pasang tak uyak, kakak masih nyari sigara pada udah mandi gosok gigi. Gigi kebakaran apa tidak? Terima kasih lah ini bisa disampaikan. Edi Santo, sini ada saya sampaikan. Begini Pak, di lingkungan 3 ini ada pembangunan parit batu. Ternyata sekarang pembangunannya gantung Pak. Bila hujan, yang kena parit batunya halamannya kering. Yang tidak kena parit batu, kami mendapat kebanjiran Pak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kepling mewakili Kepling yang ada di kelurahan. Untuk menghemat waktu Pak, untuk tidak membuang rasa hormat saya langsung saja kepada apa yang ingin saya tanyakan Pak. Bahwasanya Bapak tadi mengatakan bahwasanya untuk dibebankan kepada Pak Lurah untuk mendata masyarakat miskin yang ekstrim. Ini nantinya Pak, kalau menurut saya ini ujung-ujungnya nanti bagaimanapun sasarannya kepada Kepling. Jadi perlu juga saya luruskan sedikit untuk bertanya kepada Bapak, karena nanti masyarakatnya tidak tahu. Nanti jika mereka nanti selesai daripada ini, masyarakat pasti tanyakan kepada Kepling. Lalu nanti ingin didata. Ini sasarannya kepada kami. Jadi harapan kami kepada Bapak supaya sebagaimana miskin ekstrim itu sebagai kriterianya. Ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak. Hanya itu saja. Untuk yang keduanya Pak, saya sampaikan juga. Walaupun Bapak mengatakan tadi bahwasanya urusan pembangunan itu nanti dikonsultasikan dengan Bapak Lurah atau Bapak Camat. Ya Bapak Ibu, udah sekitar jam 4 sore. Kalau aku mau aja sampai jam berapapun. Ini saya menjumpai Pak Haji Sahlan, Pak Tan. Aku
cuma lupa tadi nyampaikannya. Insya Allah tahun ini Pak, jalan kaki ini. Sebenarnya itu satu paket, ada 3 itu yang sudah masuk anggarannya lebih kurang 12 miliar dari bantuan bencana dari BPD pusat itu Sesanggul, Seibaru, Sebrombang, Sesakat, ada 4. Cuman lebih mungkin mana yang lebih cepat menangani nanti, apakah BNPB ataukah dari Karya Bakti TNI. Tapi kalau untuk Sesanggul itu sudah segera mungkin akan ditangani jembatan Bele itu dari Karya Bakti TNI nantinya. Kalau untuk kita sini lupa udah menyampaikannya Pak, termasuk itu Pak. Ya. Kemudian itu sedang dalam pemikiran saya Pak. Saya lagi cari-cari kemana arah anggaran yang tepat untuk perbaikan revitalisasi dari pajak kita. Jadi sehingga nanti tidak lagi berjualan sampai ke jalan, tapi pajak itu diperbaiki, kemudian pajak yang layak, yang rapi, sehingga nyaman untuk melakukan aktivitas perdagangan atau jual beli di sana Pak. Itu udah aku pikirin Pak. Jadi cuman aku belum berani sampaikan karena sampai hari ini aku belum dapat jawaban apakah masih ada program revitalisasi pasar rakyat atau tidak, itu belum aku lihat di kementerian. Kalau memang masih ada mungkin nanti kita kejar ke sana seperti itu Pak ya. Tapi mudah-mudahan masih ada. Jadi ada 2 dalam pemikiran saya hari ini untuk ke tahun depan, itu puskesmas revitalisasinya atau perbaikan secara menyeluruh, begitu juga dengan pajak kita ini Pak ya. Dan sepanjang 6,7 km itu sudah diukur untuk sambungan dari Senodaris sampai ke untuk dapat kredit dari sana supaya tetap aktif untuk membayarnya sehingga bisa berkelanjutan itu banknya di sini ya. Kemudian Kak Leli, dokter gigi ya, dari kemarin kan minta dokter gigi, nggak ada ya. Nanti Kak dokter, alatnya ada di sini, ada kan? Iyalah nanti, jangan catat jangan, dokter gigi, ya. Kemudian tempat cuci tadi Kak, ya cobalah rembuk warga lah. Kalau gitu nggak usah cerita sama aku lah Kak. Ya. Coba rembuk warga di lingkungan itu hari ini, tapi aku upayakan nanti berbicara sama yang hari ini siapa yang menempatinya, siapa ini. Kalaupun nanti kurang bagus, bagaimana caranya supaya layak, ya. Itu nggak susah itu Kak, kalau yang kayak gitu, harusnya nggak usah cerita sama aku dulu. Cukup kalian bisik-bisik aja. Bapak tadi yang dari Dusun 7 siapa Pak? Ya. Namanya Pak? Hah? Pak Puan. Iya Pak. Satu-satu ya Pak. Aku minta izin Wonosari dulu Pak tahun ini Pak. Insya Allah kalau ketemu nanti anggarannya aku bawa ke tempat Bapak nanti yang 8 km itu Pak. Karena yang aku teringat Pak malah si Lurukun sampai Setawar Pak. Jadi hari ini aku mohon izin Pak, bahasaku pahit Pak. Kalau memang aku bilang hari ini enggak ya, tapi itu dalam catatan aku Pak ya. Yang 8 km itu dalam catatan aku. Pada hari ini mudah-mudahan aku bisa bawa untuk tahun depan Pak ya. Nek tahun ini Bapak orang Jawa? Hah? Hah? Jawa. Iya Pak. Nek tahun ini duitnya entek. Ya. Gua menawa tahun sesok insya Allah Pak, tak catatnya gua ketua timku Pak Santoso dicatat karo DE, ya kan? Tak gawa insya Allah tahun sesok Pak ya. Iki dhisik dulur awak sing nang Wonosari dhisik lah ya. Ya Pak, izin ya Pak. Ya Pak, nuwun Pak. Iya, yang sudah dikerjakan hari ini di Sidomulyo Pegantungan Pak. Ya, jadi hitungan jamnya, kemudian kita Sumatera Utara juga dapat nanti simpang Eknabara sampai Jamu dalam tahun ini juga dikerjakan. Jadi tidak lagi insya Allah miring kiri miring kanan, mungkin kata Bang Fahrudin tadi ya, tidak lagi miring kiri miring kanan, tapi insya Allah dalam tahun ini ada beberapa
program yang akan dikerjakan pemerintah baik kabupaten, baik provinsi berkolaborasi dengan kabupaten untuk mengejar prosesi seperti saya katakan tadi. Kalau sudah tingkat ekonomi jalan kita bagus, pasti orang akan datang ke sini untuk beli ikan apa semua segala macam. Termasuk yang saya kejar itu Pak, kenapa sampai ke Tanjung Bangsi pemikirannya kemarin? Karena ternyata di sana ada ribuan hektar sawah Pak. Ya, ada ribuan hektar sawah di sana. Kalau infrastrukturnya sudah bagus, jalannya sudah bagus, maka bantuan dari pusat itu untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita, untuk membantu pihak petani kita itu akan cepat datangnya Pak. Itu jadi ada konektivitas, ada gabungan Pak yang menjadikan nanti kota Sebrombang ini menjadi pusat ekonominya. Hari ini kita punya Bank Sumut. Ini jujur Bang Farudin, ini kemarin Bang Farudin ya, Bang Farijal, saya kerja kerasnya begini. Sampai saya sendiri yang membuat narasinya, saya tanya Pak Lurah, telepon Pak Lurah, jumlah warga kita di sana berapa? Sekian. Pekerjaannya apa saja? Berapa persen? Pekerjaan ini. Terus saya Sakat ada berapa warga? Saya Baru ada berapa warga? Saya Sanggul ada berapa warga? Wonosari, aku sendiri Bang yang bikin narasinya itu sudah aku kirim ke Bank Sumut. Waktu aku di Komisi C, kemudian ada RDP, aku tekankan sama mereka. Sampai bahasanya kasar Bang. Bank Sumut katanya punya masyarakat Sumatera Utara, tapi Bank Sumut kok di wilayah saya terkhusus ini yang sudah pernah saya kirimkan ke salah satu direktur, waktu itu hadir beliau, aku lupa namanya. Bapak kan baca, iya Pak katanya. Kami sedang rembuk, nggak mau selama rembuk saya bilang. Di pusat kita di sini satu hari itu mungkin kalau nggak salah hampir antara 600 ke 1 miliar di sini tanpa sadar transaksi. Mungkin kalau Bang Adi Jah tahu itu, iya, satu hari transaksi di sini paling kecil 600 juta. Kan goblok namanya itu kalau nggak dibuka, saya bilang. Kasar bahasa aku memang pada saat RDP itu. Sampai aku bilang, pemikiran bapak-bapak di mana? Kok di Ajamu dibuka, ada apa sih dengan Ajamu? Yang kalian harap itu kan cuma hanya karyawan PTPN, saya bilang. Ini masyarakat loh, saya bilang. Alhamdulillah dari saya bicara itu berkelanjutan, tahun itu juga mereka tinjau, bangun semua segala macam, ini sudah mau launching ya, Hanya saja saya berharap sekali lagi kami minta boleh tepuk tangan yang meriah untuk masyarakat Kecamatan Padahilir bersama Bapak Edi Susanto Ritonga ST. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah reses kedua tahun sidang kedua 2025-2026 oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Bapak Edi Susanto Ritonga ST. Kota Sebrombang, dan kita mufakat satu, tidak ada lagi miskin ekstrim yang berbeda kita. Oh, satu lagi, BPJS sudah semua Kak, yang konektivitasnya ke UHC Kak, kali ini ada yang udah Pak, ada yang belum. Tapi kalau misalnya yang masyarakat itu langsung berobat ke puskesmas, itu kita aktifkan. Diurus, iya. Berarti nggak ada masalah? Nggak ada. Ibu hamil pun udah semuanya terbantu Pak. Oke, berarti nggak ada masalah ya. Aku bawa KTP hari ini, kalau dia belum connect dengan BPJS dan UHC itu langsung aktif ya. Iya. Berarti nggak ada masalah. Tapi jangan mintakan sakit. Supaya jumpa aku sama Kak Leli dia apa di puskesmas, supaya aktif BPJS ku, supaya terkonektivitas, supaya berhubungan langsung dengan UHC, ya kan, sakit laku katanya, jangan ya. Karena kenapa? Kita Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi berkah katanya, bahasanya dengan seluruh kabupaten yang ada. Cukup tunjuk KTP, sakit dimanapun kita, rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS di lingkungan Provinsi Sumatera Utara, entah di kota manapun, itu sudah bisa dilayani, tak perlu lagi pakai surat rujukan, itu UHC ya. Makanya tolong, kalaupun tak sakit, tolong siapkan waktu datang ke puskesmas untuk dicek sudah aktif atau belum. Kalau belum aktif, supaya diklik namanya supaya bisa aktif ya, ibu-ibu ya, Pak. Jadi terima kasih. Udah Kak ya, Kesehatan gratis namanya Pak. ya, cek kesehatan gratis ada ya, berkala Kak ya.
Ya, cek kesehatan gratis kakak sampai ke apa enggak? Kolesterol sama asam urat? Gula, asam urat lengkap. Ada, komplit ada ya. Ya, oke kak. Terima kasih. Mohon izin, mohon maaf sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua kami atas kehadiran dan sudah meluangkan waktu dalam acara mensukseskan reses ini. Siapa itu? Terlambat Bang Rial. Baik, mohon izin untuk seluruh tamu dan undangan para Forkopimcam untuk segera menempati tempat yang telah disediakan. Yang baik, kita melaksanakan sesi foto bersama untuk berdiri di tempat. Satu. Kita di sini belum ada PAM. Insya Allah ini aku udah bicara sama salah satu direktur PAM kita yang baru, orangnya visioner, orangnya punya pemikiran untuk maju. Mudah-mudahan aku suruh mereka nanti ke sini, aku minta bantu supaya bagaimana nanti ketemu dengan pihak pemerintah kecamatan dan kelurahan, karena di sudah ada di Labuan Bilik sudah ada. Ya, kita di sini mau bikin baru nanti, coba nanti mereka survei, bikin reservoirnya, bikin untuk tempat pemurnian airnya, kemudian sistem jaringan pipanya seperti apa wilayah kita di sini. Insya Allah dalam tahun ini mereka akan datang sini, survei di sini. Tapi kalau untuk bangunnya wallahu alam itu uang apakah ada atau tidak. Tapi kalau nggak punya uang kita cari duit supaya gigi tidak bekarat. Ya, karena itu perusahaan daerah itu bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendirikan PDAM, itu bisa. Ya, terima kasih sudah kakak ingatkan. Keren kak. Ya, makasih banyak. Dicatatkan coba. Nanti biar orang Siansari di sini. Abdul Wahab, iyalah. Bang Saipudin, Pak Saipudin. Kemudian yang tahun 2023 lagi dibilang Pak Lurah, iyalah. Yang dua ini terakhir ini nanti kita lanjut lagi, ya. Nanti kita lihat mana-mana yang bisa bergeser, ada atau tidak. Tapi kalau nggak ada tahun depan insya Allah, ya. Sama seperti Pak D tadi yang dari lingkungan 7, ya. Jadi kita kita cukupkan Pak Bu resesnya. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti catatan-catatan yang tambahan, terutama yang dikatakan Kak tadi, Kak apanya Kak? Nang bahasa Merombang. Aku minta tolong lah, buatkan dulu salah satu kamus gitu supaya aku bahasa Jawa bisa.